Nah, kemudian ini Anda lihat bagaimana uh, ada persamaan-persamaan di sini yang bisa digunakan, yaitu untuk menentukan lebar-lebar daripada time time on dari pulsa ini. Jadi ada T on-nya, ada T off-nya, ya, masing-masing pulsa yang diberikan kepada setiap transistor. Jadi ini ada time on, time off-nya. Rumusnya ini sederhana seperti pada persamaan 72 ya. Tegangan output yang nilai positifnya ya, ada nilai positifnya, yang ini positif yang di atas, positif VDC. Nah, itu adalah VT positif sama dengan T on dibagi T periodenya dikali tegangan masukan VDC-nya itu, seperti pada rangkaian ini Anda lihat ini adalah tegangan supply ya, VDC, tegangan DC-nya. Nah, nilai tegangan adalah akan bergantung pada apa? T on-nya. Jadi T on-nya itu ini ya, dikendalikan oleh pulsa pada basisnya. Nanti tegangan itu akan bergantung pada lebar-lebar pulsa ini ya. Baik untuk tegangan yang positifnya maupun ini yang bawahnya adalah untuk tegangan yang negatif yang diberikan oleh transistor T3 dan T4. Kalau yang atas ini adalah untuk T1 dan T2. Nah, ini adalah tegangan ya, tegangan hasil uh, inverter ya, mengubah DC menjadi AC. Nah, itu nanti akan diinjeksi masuk ke dalam kumparan BLDC motor ya, jangkarnya. Jadi sebenarnya motor ini BLDC motor ini seolah-olah suatu mesin yang bekerja dengan tegangan bolak-balik, tetapi sebenarnya arusnya DC, cuma hanya karena berganti-ganti ya, antara positif dan kemudian negatif. Supaya apa? Supaya bisa memberikan gaya yang bolak-balik ya, terhadap magnet permanen utara dan selatan, sehingga dia bisa berputar. Kalau tidak akan bisa berputar ya. Nah, ini kemudian Anda bisa baca di sini. Ini bagaimana cara kerja dari masing-masing transistor berganti-ganti untuk memberikan tegangan bolak-balik pada kumparan, arus bolak-balik pada kumparan. Jadi tegangannya sebenarnya yang masuk ke AC, tapi arusnya sebenarnya DC yang dibolak-balik oleh tegangan itu. Nah, sekarang ini Anda perhatikan bagaimana sistem kendali inverter bekerja mengatur BLDC motor ya. Seperti yang tadi di atas, jadi Anda membacanya ini saja ya. Bagaimana masing-masing ya, kumparan itu memberikan reaksi terhadap magnet permanen yang ada pada roda, sehingga si rodanya bisa berputar. Kalau arusnya tidak bolak-balik ya, maka tidak akan bisa terjadi gaya yang bolak-balik, sehingga magnet itu bisa akan menahan roda sehingga tidak bisa berputar, atau dia bekerja bolak-balik ya, putaran itu bolak-balik dengan kecepatan tertentu. Nah, kemudian untuk supaya ini bisa bekerja, maka pengaturan frekuensi pulsa tadi itu harus sinkron dengan kecepatan putaran. Kalau tidak akan bisa bekerja untuk berputar, memutar rodanya. Ya, oleh karena itu harus disinkronkan ya, supaya bisa bekerja. Nah, untuk mensinkronkan ini diperlukan apa? Sebuah sensor. Sensor apa? Sensor kecepatan putaran. Bisa berupa infrared ya, yang dipasang antara roda dan mungkin dengan sistem kendalinya inverter ya. Jadi ada sistem receivernya, ada transmitternya, supaya bisa mengendalikan kerja daripada bolak-balik itu tadi.
arus, sehingga dia bisa berinteraksi tepat dengan magnet permanen kutub utara dan kutub selatan. Ya, kalau tidak ya tidak akan bisa berputar. Nah, ini gelombang ya. Di sini saya lukiskan sebagai suatu gelombang tegangan tadi yang bolak-balik diberikan kepada kumparan. Yang Anda perhatikan, kumparan di sini itu berupa dot ya, cross dan dot itu lingkaran bulatan-bulatan. Ini cross ini adalah tanda arus masuk tembus ke dalam bidang gambar, sedangkan yang dot atau titik ini keluar dari bidang gambar. Sehingga kalau dia berhadapan dengan kutub utara, maka kutub utara menghasilkan fluksnya arah atas, sehingga gayanya ke arah kanan. Nah, demikian juga untuk yang kutub selatan harus berhadapan dengan arus yang keluar. Supaya apa? Supaya gayanya juga tetap ke arah kanan semua sampai ke ujung sini. Jadi saya hanya membuat ada 4 pasang kutub, ada 8 kutub utara selatan, sehingga apa? Menghasilkan gerakan yang arahnya tetap ke arah kanan. Ya, kalau tidak akan bisa bergerak atau mungkin putar sebaliknya ya. Nah, jadi Anda perhatikan ini bagaimana itu proses kerja daripada inverter ini. Gelombang yang di atas itu diinjeksi pada kumparan A kiri kanan. Ini adalah kumparan sisi A dan kumparan sisi B ya. Kumparan sisi B itu harus menghasilkan arus keluar pada kumparannya itu, dan A itu kumparannya arusnya harus masuk, sehingga menghasilkan gerakan yang kontinu ke arah kanan, yaitu syarat mutlak dalam sebuah BLDC motor ya. Kemudian berikutnya ini adalah gambarnya. Anda perhatikan nih gambar, ini adalah sebuah prototip sederhana dari sebuah roda yang dipasang magnet. Ada ini sebenarnya sepasang kutub saja, ada utara dan selatan. Cuma kutub utara menggunakan ya ada 4 kali 3 12 magnet, dan juga selatan 12 magnet, sehingga ketika arus di kumparannya yang tengah ini, ketika arus ini sisi A, ini sisi B-nya sini ya, arus A-nya itu ke arah di A itu adalah ke bawah, yang di B itu ke atas, sehingga karena flux magnetnya arah dari utara ke selatan, maka nanti akan menimbulkan gaya ya, sehingga menimbulkan perputaran seperti yang ditunjukkan panah yang warna merah ini. Ini arah gerakan ini searah jarum jam ya, putarnya ke kanan. Nah, itulah menyebabkan. Bagaimana untuk membalik putaran? Ya, kita tinggal membalik polaritas arah dari arus yang mengalir pada kumparan ini supaya bisa berbalik putarannya ya, itu. Dan sekali lagi, kecepatannya itu akan bergantung pada apa? Besar arus yang mengalir pada kumparan. Yang kedua adalah frekuensi dari gelombang inverter tadi. Dan yang ketiga ini besar magnet permanen yang digunakan pada roda. Dan juga Anda bisa menggunakan banyak kombinasi dari magnet permanen, misalnya utara selatan dengan sejumlah banyak pasang kutub atau berapa banyak kutub, sehingga akan memberikan putaran yang bisa lebih cepat dan tenaga yang bisa lebih besar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video singkat pada saat ini ya. Anda bisa membacanya tadi, Anda bisa pelajarinya, sehingga bisa mengerti bagaimana sebenarnya kerja dari sebuah BLDC motor. Yang saya sampaikan secara singkat dan sederhana ya. Anda sudah melihat videonya ya sebelumnya, ada di YouTube, di akun saya. Anda bisa lihat di sana untuk bisa membaca ini dan melihat kerjanya dari
si mesin BLDC motor ini pada YouTube yang sudah ditayangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Anda. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga ini bisa berguna buat Anda untuk dipelajari, Anda bisa kembangkan supaya bisa menghasilkan suatu motor BLDC yang lebih bagus, ya. Meskipun sudah ada, ya, tapi ini hanya ada sebuah gambaran, ya, dasar dari kerja sebuah BLDC motor. Saya kira sekian. Terima kasih.